Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung pada bentuk aljabar, yaitu tentang perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita ke perkalian bentuk aljabar yang konstanta dengan bentuk aljabar, kita terlebih dahulu mengetahui perkalian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 1. Nah, hal ini penting agar kita memahami bagaimana mengalihkan bentuk aljabar. Yang perlu kita ingat, ketika kita mengalihkan pada bilangan bulat, ketika bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya positif. Lalu apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu hasilnya juga positif. Tetapi ketika bilangan positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Begitupun apabila bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, itu menghasilkan bilangan negatif. Nah, itu tidak ingat ya, apabila tandanya sama perkalian dia positif, apabila tandanya beda hasil perkalian negatif. Hal ini sangat penting dalam perkalian bentuk aljabar. Kita kasih contoh ini. Ini contoh di awal biar kalian paham nanti bagaimana mengalihkan bentuk aljabar. Ya, pada bentuk yang selanjutnya. A dikali A, berarti A dikali A. Artinya A-nya ada pangkatnya 2. Maka di sini A pangkat 2. A dikali B, artinya A dikali B. Berarti AB, seperti itu ya. 2 dikali A, hasilnya 2A. Lalu 3A kuadrat dikali 5A kuadrat. Kita kalikan dulu. 3 dikali 5. Ya. Kita kalikan 3 dengan 5 dulu. Hasilnya 15. Kemudian kita kalikan A kuadrat dengan A kuadrat. Kalau dia sama A, variabelnya sama juga A, maka ketika kita kalikan pangkatnya kita tambahkan. 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2 artinya A pangkat 4. Kita tambahkan pangkatnya. Sama halnya dengan contoh yang ini, 3B kuadrat ditambah 2A kuadrat dikali B pangkat 5. 3 kita kali 2 dulu, 6. Lalu di sini A dulu ya, mulai dari A kuadrat, lalu B-nya ada B pangkat 2 dan B pangkat 5, artinya pangkatnya ditambah, 2 tambah 5 menghasilkan B pangkat 7. Sama seperti ini contoh lainnya, negatif A kali negatif A, positif dia, ya, positif A pangkat 2, dikali lagi dengan A, berarti ada 3, bahkan hasilnya A pangkat 3. Dibanding sini A dikali A, ada 3 A-nya nih. Makanya A pangkat 3. Kemudian B-nya ada 2. B dikali B, maka menghasilkan B pangkat 2. Ini juga negatif 2 dikali 3, negatif 6. Ada A berarti negatif 6A. 2 dikali 3, 6 dikali negatif A berarti negatif 6A. Dikali B berarti negatif 6AB. Seperti itu ya. Kemudian 3 B pangkat 2 dikali 2A pangkat 2 dikali B pangkat 5. Nah, ingat tadi ya, kita kalikan dulu pelan-pelan nih. 3 kali 2, 6. Lalu ada A ya kan? A pangkat 2 kita buat di sini A pangkat 2. Lalu B pangkat 2 dikali B pangkat 5. Nah, di sini ya, B pangkat 7. Sama seperti ini tadi ya soalnya. Lalu A pangkat ini 3A pangkat 2 dikali min 2B pangkat 5 dikali 5. 3 kali min 2 itu berapa? Negatif 6. Dikali 5, 30. A pangkat 5. B ada B pangkat 5. Ini di sini B pangkat 5 dan C pangkat 5. Nah, artinya ingat sifat pangkat pada perkalian jika variabelnya sama bisa ditambahkan. Ya, seperti ini tadi. Nih ditambah nih A dengan A berarti 1 tambah 1 bahkan dijadinya A pangkat 2. Seperti itu. Sebelum kita ke bentuk selanjutnya, kita mempelajari dulu sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Oke,
Jika ada A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku ada sifat komutatif yaitu perkalian A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Lalu ada sifat asosiatif perkalian apabila A dikali dalam kurung B kali C tutup kurung akan sama saja dengan AX kali B buka kurung tutup kurung dikali dengan C. Lalu ada sifat distributif yaitu A buka kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B dan ditambah A dikali C. Berlaku juga untuk apabila A buka kurung B dikurang C tutup kurung akan sama dengan A dikali B dan dikurang A dikali dengan C. Pertama, kita akan belajar tentang perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. KAX sama dengan K apabila ada konstanta K dikali dengan AX suku 1 aljabar, maka sama dengan K dikali AX. Jadi kita kalikan seperti ini, ya. Lalu apabila ada K konstanta dikali dengan AX ditambah B, itu akan sama dengan KAX ditambah dengan KB. Seperti itu ya. Kita ke contoh. Jabarkan bentuk perkalian berikut. A, 2, buka kurung 3X kurang Y tutup kurung, dan B, 8, buka kurung negatif X pangkat 2 ditambah 3X tutup kurung. Maka misalnya adalah untuk yang pertama, 2 kita kalikan dengan 3X, menghasilkan 6X. Kemudian 2 kita kalikan dengan min 1Y, maka dihasilkan min 2Y. Lalu yang 8 kita kalikan dengan min X kuadrat. Lalu 8 kita kalikan dengan ya, hasilnya min 8X kuadrat, lalu 8 kita kalikan dengan 3X, hasilnya 24X. Jadi itu tadi bagaimana ketika mengalihkan suatu konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi contoh soal ini bisa menggunakan juga sifat distributif perkalian. Di mana kita lihat di sini sifat distributif yaitu kan A dikalikan dengan B ditambah A dikali dengan C. Lalu A dikali B dikurang C itu juga dikalikan, berarti A kali B dikurang A dikali C. Nah ini dapat seperti soal yang kita kerjakan tadi ya. Dapat menggunakan sifat distributif. Berikutnya kita akan lanjut tentang perkalian antara dua bentuk aljabar. Di mana apabila AX plus B buka kurung tutup kurung dikali dengan buka kurung CX plus D tutup kurung sama dengan itu kita akan mengalihkan dulu AX dengan CX plus D dan B dikali juga dengan CX plus D. Maka apabila dikali, AX dikali CX menghasilkan AX CX, AX dikali dengan D menghasilkan ditambah dengan AX D, lalu ditambah B CX, lalu ditambah B D. Nah, maka menghasilkan AX dikali CX. Nah, ingat ini perkalian kuadrat tadi ya, maka ACX kuadrat ditambah dengan A kali D ya, terus B kali CX. Nah di sini karena di sini ada X dan X yang sama ya, ini ada X, di sini ada X, maka kita dapat gabung menjadi AD A dengan D ya, A dengan D, lalu B dengan C, dikali dengan X, ditambah dengan BD, seperti itu ya. Maka menghasilkan AX kuadrat ditambah AD ditambah BC, buka kurung tutup kurung, kali X plus BD. Kemudian
Kemudian, kalau dia untuk perkalian suku 2 dan 3 berlaku sebagai berikut. Apabila AX plus B dikali dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E tutup kurung, maka sama dengan A dikali CX kuadrat menghasilkan ACX kuadrat. Kemudian AX dikali DX itu menghasilkan A kali DX. Kemudian kalikan lagi AX kali E menghasilkan AXE. Maka B dikali CX kuadrat menghasilkan BCX kuadrat, B dikali D kuadrat menghasilkan BDX, dan B dikali E menghasilkan BE. Maka didapatkan ini kan, kalian ingat X dengan X kuadrat ini, berarti dia 3 kan, maka dihasilkan ACX pangkat 3, ditambah di sini kan, X-nya ada 2, maka dia pangkat 2, maka ADX pangkat 2, ditambah dengan AXE, ditambah BCX pangkat 2, ditambah BDX, ditambah BE. Ini ya, kita kalikan. Maka menghasilkan ACX pangkat 3, ini karena sama. Ya. Ini sama ADX dengan ini ya, dengan BC, ini sama, koefisien variabelnya sama, maka kita ambil saja koefisiennya yaitu AD plus BC X kuadrat. Ini juga sama variabelnya X dengan X, maka dia menghasilkan AE ditambah B DX plus BE. Kita perhatikan contoh soalnya. Di sini tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama ada X ditambah 2 dikali dengan buka kurung X tambah 3 tutup kurung, dan yang kedua 2X tambah 3 buka kurung tutup kurung dikali dengan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 5 tutup kurung. Maka penyelesaiannya adalah kita kalikan X dengan X menghasilkan X pangkat 2, kita kalikan X dengan 3 menghasilkan 3X, kemudian kita kalikan 2 dengan X menghasilkan 2X, lalu 2 dengan 3 menghasilkan 6. Jadi dihasilkan X kuadrat ditambah, ini sama ya, untuk variabel yang sama, ingat bahwa apabila memiliki variabel yang sama bisa ditambahkan atau bisa dijumlahkan sesuai dengan penjumlahan yang kita pelajari pada minggu lalu. 3 ditambah 2X, 3X ditambah 2X menghasilkan 5X. Sama dengan 2X ditambah 3, buka kurung tutup kurung, dikali dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 5. Menghasilkan, kita kalikan dulu 2 dengan 2X dengan X kuadrat. Ingat tadi kalau dia sama X dengan X kita tambahkan 1 X 2X, X-nya pangkat 1 dikali dengan 2X pangkat 2 menghasilkan 2X pangkat 3. Kemudian 2X dikali 2X, 2 dikali 2 4, X dikali X menghasilkan X kuadrat. Kemudian 2X dikali negatif 5 menghasilkan negatif 10X. Lalu 3X kuadrat dikali dengan X kuadrat menghasilkan 3X kuadrat. Lalu 3X dikali dengan 2X menghasilkan 6, dan 3X dikali negatif 5 menghasilkan negatif 15. Maka dihasilkan, oke, kita buat dulu ya dari perpangkatan yang tertinggi, yaitu 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 10X ditambah 6X dikurang 15. Maka variabel yang sama kita tambahkan menghasilkan 2X kuadrat ditambah 7X kuadrat dikurang 4X dikurang 15. Nah, kita coba lagi ya. Di sini misalkan X ditambah 8 dikali dengan 2X ditambah 4. Lihat, pertamanya kita kalikan dulu nih. X dikali dengan 2X, hasilnya 2X pangkat 2. Kemudian X dikali dengan 4, hasilnya 4X. Kemudian 8 dikali 2X menghasilkan 6X. Lalu 8 dikali 4 menghasilkan 32. Variabel yang sama itu kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 20X ditambah 32. Kemudian contoh lagi, X dikurang 2 dikali X tambah 5. Artinya kita kalikan kan? Nah, kita kalikan nih. X kali X, X pangkat 2, X dikali 5, 5X, lalu min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali 5, min 10. 5 dikurang 2X, variabel yang sama,
Dia merupakan suku sejenis, bisa dikurangkan, maka dihasilkan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Sama halnya seperti ini ya. Sama kita caranya, kita lakukan. 3X dikali X menghasilkan 3X kuadrat, lalu 3X dikali negatif 8 menghasilkan min 4X, X dikali 4 menghasilkan 4X, 4 dikali negatif 8 menghasilkan negatif 32. Ini suku sejenis, bisa kita tambahkan menghasilkan 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 30. 3X kuadrat dikurang 20X dikurang 32. Ya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang perpangkatan bentuk aljabar. Pada perpangkatan bentuk aljabar ini kita menggunakan segitiga Pascal. Ya, ini merupakan bentuk segitiga Pascal. Lebih lanjut nanti akan dipelajari di kelas 8. Tapi di kelas 1 ini kelas 7 diperkenalkan. Di sini A tambah B pangkat 0 menghasilkan 1, apapun yang dipangkatkan 0 karena hasilnya 1, lalu A ditambah B pangkat 1 menghasilkan koefisien A 1 dan koefisien B-nya 1. Apabila A ditambah B pangkat 2, itu menghasilkan koefisien A 1, koefisien 2 untuk A dan B, lalu koefisien 1 untuk B. Lebih lanjut kita lihat pada contoh berikut. Ya, pada perpangkatan bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal yang tadi ya. Maka perhatikan uraian berikut. Apabila A ditambah B pangkat 1, koefisiennya 1, 1. 1 untuk A, 1 untuk B. Maka jadilah A ditambah dengan B. Kemudian, di sini, A tambah B pangkat 2. Koefisiennya tadi kan pada segitiga Pascal 1, 2, 1. Artinya 1 untuk A pangkat 2 pertama, A pangkat 2 ditambah, ini kan kalau kita kalikan bentuknya seperti ini, ya ini kita kali ke sini, A kali A kuadrat gini ya, kita kalikan A kali A kuadrat gitu ya, A kali B AB, B kali A AB, lalu B kuadrat kali B kuadrat hasilnya B kuadrat. Nah, karena di sini sama variabelnya, maka bisa ditambahkan menjadi 2AB. Jadi koefisien 2 ini merupakan koefisien dari A dan B ya, pangkatnya 1. Lalu 1 untuk B. 1 itu B pangkat 2. Jadi ingat ya, ketika dia koefisiennya 1 dan 1, dia pangkatnya sesuai dengan pangkat di sininya ya. Lalu kalau dia di sini 2, berarti dia turun. Pangkatnya 2 menjadi 1 semuanya ya. Lalu bagaimana dengan A ditambah B pangkat 3? Berarti A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B gitu ya. Kita kalikan dulu di sini. Tadi yang kita udah dapat nih hasilnya ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah kita kalikan lagi kan, A kali A kali 2AB, A dikali B kuadrat, lalu B dikali A gitu kan. Ini kan, lalu ini kali sini, lalu ini dikali ke sini, seperti itu. Nah ini menghasilkan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah itu bisa menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat ini koefisien pertamanya 1. Di sini A pangkat 3. Linknya kita ganti warnanya. Nah, ini 1 ya. 1 ini. Di sini juga 1 koefisiennya. Makanya di sini A pangkat 3. Nah, kemudian di sini koefisiennya 3. Nah, di sini kan koefisiennya 3 juga. 3A pangkat 2, B. Jadi A tadi kan awal pangkat 3, turun menjadi A pangkat 2, B tetap pangkat 1. Ditambah koefisiennya 3 lagi, berarti 3. Nah, jadi koefisien 3 ini untuk A dan B. A-nya pangkat 2, turun menjadi A. Lalu B-nya naik menjadi B pangkat 2. Kemudian 1, di sini untuk B. B yaitu pangkat 3. Dan seterusnya. Itulah perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan bentuk aljabar juga bisa dicari dengan menggunakan perkalian biasa seperti ini tadi ya. Nah ini ditegaskan kembali, ini bisa dikalikan dulu dengan mengalihkan ini dulu lalu dikalikan lagi satu persatu, itu bisa ya.
Nah, perkalian bentuk aljabar bisa juga digunakan pada bangun datar. Contohnya, diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 5x ditambah 3 cm dan lebarnya 6x dikurang 2 cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut. Diketahui panjangnya tadi 5x ditambah 3 cm, lalu lebarnya 6x dikurang 2 cm, maka luas persegi panjangnya adalah panjang dikali lebar, yaitu 5x ditambah 3 dikali dengan 6x dikurang 2. Kita kalikan dulu 5x tambah 3 dengan 6x, lalu kita kalikan 5x ditambah 3 dengan negatif 2. Maka menghasilkan 30x kuadrat, ini ya 5 kali 6, 30x kuadrat, 5x dikali dengan 6x, x-nya ada 2 ya pangkatnya, jadi kita kalikan yaitu 30x pangkat 2 ditambah 3 dikali 6x itu 18x, lalu 5x dikali negatif 2 negatif 10x, lalu 5x dikali, lalu 3x dikali negatif 2 itu menghasilkan negatif 6, maka menghasilkan 30x kuadrat ditambah 8x dikurang 6. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 30x kuadrat ditambah 8x dikurang 6 cm pangkat 2. Nah, itu tadi tentang perkalian bentuk aljabar. Nanti kalian bisa bertanya kembali apabila ada yang belum paham pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berprestasi. Terima kasih.